semua. Akhirnya orang tuanya datang bertemu dan terjadilah pertunangan antara Yusuf dan Maria. Ya, saya mau mengajak apa yang diajarkan Alkitab tentang anggota muda, tentang orang-orang muda. Allah pertama menciptakan manusia bukan menciptakan anak, bukan menciptakan apa dan mama, tetapi Dia menciptakan pemuda yang bernama Adam dan pemudi yang bernama Hawa. Terus Adam dengan Hawa dua bertemu. Siapa yang tahu Adam dengan Hawa bertemu di mana? Ya, di Taman Eden. Ada jawaban lain? Pasti ada yang tahu jawaban lain. Adam dengan Hawa bertemu selain di Taman Eden. Di mana Adam berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia bicara depan siapa? Ya, dia berbicara di depan Tuhan. Pengakuan itu terjadi di hadapan Tuhan. Adam dan Hawa bertemu bukan di tempat lain, tapi mereka bertemu di hadapan Tuhan. Sehingga Adam bilang, oh sudah, yang paling aku mencintaimu seumur hidupku. Hawa dia menjawab, pasti ya, Rada yang lain hanya kau saja. Ya, itu terjadi di hadapan Tuhan. Itu tentang Adam dan Hawa. Allah mulai memilih satu bangsa untuk menjadi miliknya. Allah memilih satu keluarga. Keluarga itu dia punya nama keluarga Abraham. Dia berbicara dengan Abraham. Kemudian Allah membaharui sebuah perjanjian yang diikat dengan Abraham. Allah membaharui perjanjian itu dengan seorang pemuda. Pemuda itu adalah pemuda yang meninggalkan Ur Kasdim. Dia menuju ke Mesopotamia. Dia tinggalkan kampung yang bernama Hur, dia ke Mesopotamia. Siapa nama pemuda itu? Anak dari Abraham, cucu dari Abraham. Ada yang tahu? Pernah tahu? Masa kamu pernah tahu? Ada yang punya bapak di nama itu tadi? Pasti ada anak sekolah minggu yang tahu. Siapa yang setaruh batu di kepala dan dia bilang, dan dia mimpi lihat langit terbuka, ada malaikat turun naik. Anak-anak sekolah minggu ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kenapa bukan yang jawab? Ya, Allah membaharui perjanjiannya untuk generasi masa depan, untuk negeri yang subur dan makmur. Itu terjadi ikatan perjanjian itu dengan seorang pemuda yang bernama Yakub. Luar biasa. Tuhan merancangkan sesuatu yang baik untuk masa depan sebuah bangsa. Itu dimulai dari orang muda. Karena Allah pertama menciptakan pemuda. Allah tidak ciptakan bapak dengan mama. Allah tidak ciptakan seorang bayi yang kecil, tapi Allah menciptakan pemuda Adam dan pemudi Hawa. Kemudian ketika bangsa Israel mengalami perbudakan di tanah Mesir, Allah melihat keluh kesah orang Israel satu persatu. Maka dia memakai seorang pemuda. Dan pemuda itu adalah pemuda yang menyelamatkan seorang calon pemimpin.
Ada yang tahu nama pemuda itu? Pemudi namanya. Perempuan. Seorang anak gadis yang menjaga adiknya waktu dibuang ke sungai Nil. Siapa namanya? Miriam. Siapa? Miriam. Mariam. Oh, Miriam. Aku bukan dulu untuk anak yang jawab. Pemudi dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan seorang pemimpin masa depan, sehingga dia bilang begini sama putri Firaun, kalau memang Tuan Putri mau ambil anak ini, saya akan mencari siapa yang menjadi inang pengasuh yang akan menyusui anak ini supaya dia kemudian bisa sehat, tumbuh menjadi besar. Pada suatu hari Allah menolak pemimpin yang waktu itu tidak taat sama Tuhan. Raja Saul ditolak oleh Tuhan. Kemudian Allah pilih seorang calon pemimpin baru. Pemimpin itu adalah seorang anak muda. Anak muda yang suka menggembalakan ternak domba milik bapaknya di padang. Ada yang tahu nama pemuda itu? Dia bernama Daud. Pada waktu dia punya kakak sedang berperang, dan mereka selama 14 hari tidak ada kekuatan, orang semua lemah, lesu, tidak berdaya. Pemuda ini tampil di dalam cerita pertama Samuel pasal 17 ayat 47 sampai dengan ayat 45 sampai 47. Dia berkata begini, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah segala barisan yang kau tantang. Pemuda ini hanya mengandalkan Allah. Terus dia pakai senjata apa ya? Kapel. Apa? Kapel. Kapel. Betul. Dia sampai kapel jadi sekali. Saya kan pernah pakai kapel. Coba anak laki-laki kasihan yang pernah pakai kapel. Pendeta juga pernah pakai kapel. Hari ini juga masih pakai kapel. Ya. Lalu dipakai oleh Tuhan. Kemudian untuk menyampaikan pesan Tuhan, Tuhan juga pakai orang muda. Dan orang muda itu dia berdiri, dia bilang begini, sudah, kau usah cari orang lain Tuhan. Ini saya sudah, pakai saya saja. Ini aku, utus aku. Siapa ya yang bilang itu? Pasti ada yang tahu. Bapak itu ada. Nama-nama dengan bapak yang rambut putih. Ya? Ya saya. Bapak Ibu dan anak-anak, tidak hanya sampai di sini. Untuk merubah satu bangsa menjadi bangsa yang baik, untuk meruntuhkan, untuk mencabut, untuk menanam kembali, Tuhan memilih orang yang muda. Dan orang muda itu Tuhan kenal sejak dia belum ada di kandungan mamanya. Dan pada saat dia ada di kandungan mamanya, Tuhan telah tahu siapa namanya. Nama pemuda itu siapa? Kan? Ya, what? Yeremia. Namanya Yeremia. Betul. Tepuk tangan dulu untuk yang jawab. Ini kalau Bapak Pendeta hari ini bimbing kuis berkat dia, yang dapat banyak siapa ya? Anak sekolah minggu. Itu mana? Adik-adik Pak belum dapat lebih banyak karena itu yang tadi kasih nyala lilin, jadi belum jawab terus. Kalau satu Pak ada jawaban, pasti ada. Ingat-ingat karena ada ayat yang sebentar nanti Pak belum baca. Ayat yang berhubungan dengan orang muda. Ya,
Pemuda ini dipakai oleh Tuhan untuk membangun, untuk merubah. Kemudian Tuhan juga memakai dua orang pemuda yang tadi kita baca. Pemuda itu siapa dengan siapa? Yusuf dengan Maria. Ya, untuk anggota muda, saya mau coba para pemuda menyebutkan. Ada bagian yang perlu disebutkan. Tapi sebelum saya menyampaikan itu, saya ingin kita lihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia lebih mengutamakan seorang pemuda, dan pemuda itu ketika dia punya mama. Injil Lukas pasal 7 menceritakan tentang cerita ini. Pada waktu dia punya mama merasa sedih karena anaknya mati, dia cuma bilang begini, "Oh ya, bumpas jiwa belum letas kai, tapi mereka menempakan sesuatu. Waktu mau jamuan deh. Kemana-mana kau harus hati-hati. Perhatikan nasihat dari mama. Kau makan itu teratur di tempat mana kau boleh makan. Pergaulanmu dijaga dengan baik." Tapi setelah dia mama sampaikan pesan itu, pemuda ini mengalami kematian. Dia punya mama sedih sekali karena anaknya yang menjadi tumpuan harapan itu meninggal. Dan kematian itu terjadi di satu kota yang bernama, kota itu dia punya huruf pertama, huruf terakhir juga ya, naik apa bukan untuk orang Jawa. Pemuda itu di kota naik. Yesus bilang begini sama dia, "Hai orang muda, bangkit." Yesus tidak mau orang muda mati. Yesus mau orang muda harus selalu hidup, bangkit, menjadi sesuatu yang berguna. Karena itu dia beri perhatian terhadap kematian orang muda, dan dia mencegah mereka untuk tidak membawa orang muda ke dalam kubur, tetapi orang muda harus dibangkitkan dan hidup. Saya mau pemuda Victory juga harus hidup dan bangkit, sebab mereka tumpuan harapan masa depan. Mereka adalah pemuda, harapan masa depan dari bangsa, negara, kampung, juga dari setiap tempat. Karena itu pesan saya sederhana untuk bapak mama yang punya anak, seorang pemuda. Gunakanlah waktumu setiap malam untuk berdoa memberkati anak-anakmu ketika dia sedang tidur. Pakailah mulutmu untuk menasehati anakmu kalau dia sedang melangkah salah. Gunakanlah waktumu untuk lebih banyak memberi perhatian kepada anak muda supaya dia merasa betah untuk tinggal di rumah. Bapak mama, kalau usah mati-mati orang, kalau usah pakai kata-kata kekerasan, kita mengatakan mereka dengan menstigma mereka sebagai anak yang bodoh, anak yang tidak tahu apa-apa. Tapi kasih tahu dia, dari semua anak engkau yang paling hebat, karena Yesus tidak mau pemuda itu. Ibu bapak saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus menaruh belas kasihan terhadap seorang muda. Misi Allah diselesaikan oleh orang-orang muda. Karena itu saya mengajak kepada pemuda hari ini, pemuda Jemaat Victory Kehilang, sekarang kita harus merubah pola pikir kita. Ya, saya mau cerita tentang orang Kehilang dulu sebelum kita cerita dari bagian lain. Sekitar tahun 875 sampai dengan tahun 79 itu orang dari Uboy pindah tinggal di Kehilang. Ada sekitar 8 orang anak
dari keinginan ini pergi sekolah dayung dari kali orang ke Yoboi. Dan salah satu orangnya itu adalah saya. Salah satunya adalah siapa stres ada di sini. Dan ada juga beberapa yang lain. Karena lihat anak-anak ini dayung ke Yoboi, bapak-bapak yang tua ini udah berpikir begini. Apa mau latihan? Ini mau apa? Mau bikin jalan lewat peternakan. Terus generasi berikut, generasinya Pak Herman Ugaje, kemudian Nixon, Bapak Nixon, orang jalan di sekolah SD di Doyolama. Karena anak-anak ini biasa ke Doyolama, kadang orang doyong karena terlambat. Maka bapak-bapak ini berpikir, tidak, kami punya anak-anak tidak boleh sekolah jauh, tapi harus ada sekolah di sini. Maka orang angkat lagi batu isi di clean, orang bangun gedung SD Impres yang sekarang ini. Siapa yang sekolah di SD Impres hari? Oh, yang kecil-kecil. Terus kamu bapak-bapak orang juga pernah sekolah di sini. Dan SD Impres itu dibangun untuk generasi Yoboi yang tinggal di Kediri. Setelah itu, setelah SD ada, anak-anak yang sekolah ini mulai sekolah keluar. Ada yang di SMP, ada yang di SMA. Sekolah waktu itu ada yang sekolah di SMEA, ada yang di SKKP, ada yang di SMP 1, SMP 2, SMP Katolik. Terus bapak-bapak ini dong pikir lagi, kalau anak-anak ini lewat Doyolama, lewat Kemiri jauh, kita harus bikin jalan. Dan mereka rentes jalan sampai di sana. Hari ini jalan sudah ada sampai kendaraan ada di halaman. Semua ini dilakukan oleh orang tua kita untuk generasi anak-anak Yoboi hari ini. Tapi tunggu kepala sekolah di kampung Betul. ada yang pagi bangun mama suruh mau mandi saja, malas. Macam siapa ya? Ada yang mengaku kan rada. Ada yang minta uang ojek, naik ojek pergi sampai sekolah, termasuk kelas. Tapi jalan di pinggir-pinggir, jalan di toko, dengar-dengar lagu, konter-konter HP, selesai jam pulang dia juga ikut pulang. Adakah rada ya? Rasa ada begitu? Ya pasti tidak ada. Di sini pasti tidak ada. Di tempat lain mungkin ada. Ya, mari kita lihat tentang Yusuf dan Maria. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Pertama, Yusuf dan Maria mau menanggung malu, tetapi Allah harus dimuliakan. Anggota muda, Yusuf dan Maria mau menanggung malu, tetapi Allah harus dimuliakan. Karena waktu Maria kaget dibilang engkau akan mengandung, Maria bilang, ih, kok bisa? Yusuf juga merasa heran, bisa ya Maria hamil, padahal saya tidak pernah bersama dia. Itu cuma cerita-cerita saja. Bisa ya? Tapi Yusuf bersedia, tidak apa biar sama-sama, itu sudah yang penting misi Allah tercapai. Bagaimana ibadah PAM ada yang rajin-rajin kan? PAM ada 20 orang, yang ibadah biasa berapa orang? Coba jujur dulu, seksi kerohanian. Biasa hadir ibadah PAM berapa orang?
Halo. Halo. Biasa 7 orang. Anggota PAM berapa? Itu yang tahu ya. Pak Pendeta pada tahu ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Iya. Kemudian yang kedua, Yusuf dan Maria mau mengorbankan hasrat mereka sebagai orang muda, menahan diri sampai bayi Yesus lahir. Domba sudah malu, terus domba harus tahan diri. Hal yang ketiga dari Yusuf dan Maria, bagaimana yang terjadi? Pada waktu gembala datang cerita, malaikat kasih tahu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dan tandanya kamu akan menjumpai bayi yang dibungkus dengan lampi. Pada waktu malaikat cerita itu, bagaimana? Maria dia bilang apa? Maria ada kasih komentar kan? Tidak. Maria menyimpan semua di dalam hatinya dan merenungkan. Kalau hari ini orang bicara sesuatu, pasti ada anak muda bilang, "Yo betul ya, saya tahu itu." Maria tidak mau menyombongkan diri kalau Tuhan berfirman kepada demikian, tapi Maria menyimpan itu. Ketika Simeon dan Hana bicara tentang Yesus sama Yusuf dan Maria, mereka diam hanya mendengar. Tapi hari ini kalau orang tua kasih nasihat anak, apalagi dia punya mama yang pernah sekolah SMA, baru dia punya anak sudah kuliah lagi, bagaimana? Mama keras sekolah. Ini kita sekarang kuliah online ya, urusan apa tiap hari ya? Seperti itu pasti terjadi. Halo. Hai. Ya, Pak Pendeta cukupkan sampai di sini. Pertama, dan Maria mau diri mereka dipakai oleh Allah sebagai ini. Yang kedua, mereka mau tunduk taat hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mereka tidak mau membanggakan diri, walaupun Tuhan memakai mereka jadi ini. Mari pemuda Victory juga mau demikian, mau menjadi media Allah seperti dalam subtemanya. Subtemanya bilang begini, dengan sukacita Natal kita wujudkan kasih Allah dalam kehidupan pribadi anggota PAM dan persekutuan sebagai media kemuliaan Allah. Onomi, Reiman, mari kita tepuk tangan bagi pemirsa. Iya. Kita akan melangkah pada acara yang
yang ketiga yaitu hitung tunggal dari wakil ketua Jepang. Kedua dipersilakan waktu dan tempat. Anggota juga relay teman-teman semua cerita dalam diri anak-anak muda. Kami orang tua mengajar apa kalau kami mengamati hari dorong anak itu. Ada halal ini. Hanya yang lain ada kalau boleh mendepan lebih berian atas dukungan dorongan dari orang tua. Mana yang orang berapa saja anak-anak ada di sini. Apalagi orang tua. Anak-anak para bapak yang kalau tidak ada orang tua yang hadir di sini hanya mereka. PKB yang mana? PKB yang hadir saja nanti dia orang malu, dia lebih dari apa. Jadi ini tersambutkan sikap. Mari kita memberikan motivasi yang baik kepada anak-anak kita. Sekolah hatinya, mari kita mendorong orang-orang bagaimana sesuatu yang Tuhan beri akan dibuat oleh Tuhan kemudian bagi kita. Sambutan sikap bagaimana mereka dan poin-poin hanya bahasa pesan muanya. Mari orang tua jangan mendorong anak-anak kita. Apa yang terang naik supaya mania kalau tahun 2021 lebih meriah lagi dibanding mania PKB nanti kemarin orang tua hari nanti mereka boleh tahun depan lebih lagi itu punya benda makan ini lebih bagus. Kalau baik-baik ayo bapak orang ini Pada acara kita yang keempat yaitu penutup pertama-tama untuk dengan